Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam, kita bertemu kembali di dalam ibadah doa malam pada hari ini. Mari sebelum kita mulai, kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam ini, di mana Engkau berkenan berada bersama-sama dengan kami, di mana Engkau berkenan untuk berfirman kepada kami. Siapkan hati setiap kami Tuhan, buka setiap roh kami, supaya apapun yang Kau inginkan sampaikan kepada kami, semuanya itu akan boleh kami mengerti, bahkan akan boleh kami laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus ambil alih setiap kami, berbicara kepada setiap kami, karena kami sedia mendengar. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-24 saja. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Saya ulangi kalimat yang terakhir. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab Amsal, pasal 6 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut. Untuk apa? Untuk belajar dari semut. Seringkali manusia itu malas, tapi semut itu tidak pernah malas. Dia senantiasa pergi untuk mencari makanan, mengumpulkan makanan setiap saat dia jumpai makanan itu. Dan dibawa ke sarangnya. Itu sebabnya Tuhan berkata, pergilah kepada semut untuk belajar. Nah, malam ini kita mau belajar dari seekor hewan yang lain, yaitu burung gagak. Nah, ada bermacam-macam burung gagak. Ada yang tubuhnya agak kecil, ada yang agak besar. Bahkan yang paling besar kalau dia merentangkan sayapnya, itu bisa sampai 1 sampai 1,5 meter. Nah, kita pasti pernah mendengar, kita pasti pernah melihat burung gagak. Memiliki warna yang hitam pekat, suara yang serak, nyaring, menusuk telinga. Sehingga seringkali dihubungkan dengan hal-hal mitos. Banyak orang tidak suka dengan burung gagak. Dalam budaya Tiongkok, gagak adalah binatang yang melambangkan nasib buruk atau kematian. Di Eropa, gagak dipercaya sebagai burung peliharaan penyihir. Sedangkan di Indonesia, gagak dianggap jadi pertanda kesulitan yang bakal terjadi. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, apa sih yang bisa saya pelajari dari seekor gagak yang begitu jelek, buruk itu? Nah, ternyata selain hal-hal negatif atau yang jelek itu, gagak juga mempunyai segi yang positif. Mari kita belajar. Yang pertama, sering kita mengira bahwa hanya burung merpati saja
yang setia terhadap pasangannya. Tetapi tahukah kita bahwa ternyata gagak juga merupakan burung yang setia terhadap pasangannya. Sampai mati seekor gagak tidak akan berganti pasangan. Nah, ayat yang kita baca tadi berkata bahwa manusia jauh melebihi burung gagak. Artinya, kalau burung gagak itu bisa begitu setia sampai mati kepada pasangannya, seharusnya kita sebagai manusia lebih setia lagi daripada gagak ini. Tapi bagaimana faktanya? Bukankah ada banyak rumah-rumah tangga di mana atau suami atau istri itu tidak setia terhadap pasangannya sendiri. Yang kedua, gagak itu punya solidaritas yang tinggi. Kalau ada seekor temannya yang terluka, gagak-gagak itu tidak hanya terbang pergi gitu aja. Enggak. Mereka akan langsung datang kepada teman yang terluka ini untuk menolong. Bisa atau enggak nolong, pokoknya dia datang. Bagaimana dengan kita sebagai manusia? Sudahkah solidaritas kita lebih besar daripada gagak-gagak itu? Kalau kita melihat perumpamaan orang Samaria yang baik hati, bukankah justru sebaliknya yang terjadi? Dikatakan seorang imam lewat, dia melihat orang yang dirampok itu dalam keadaan setengah mati. Bukannya menolong, dia malah melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga halnya dengan orang Lewi itu. Hanya orang Samaria ini yang seharusnya memiliki bibit permusuhan dengan orang-orang Yahudi. Justru orang Samaria ini yang tergerak untuk memberikan pertolongan. Bagaimana dengan kita sebagai manusia? Apakah kalau kita melihat orang yang tergeletak, orang yang membutuhkan pertolongan, apakah kita mempunyai solidaritas untuk membantu, solidaritas yang melampaui akan burung-burung gagak ini? Tetapi ternyata sering kita lihat, khususnya dari perumpamaan itu tadi, bahwa manusia itu kalah jauh daripada gagak-gagak yang sering kita anggap begitu jelek dan buruk. Yang ketiga, kita melihat gagak-gagak ini memiliki tingkat kecerdasan yang paling tinggi di antara burung-burung yang lain. Pernah diadakan sebuah percobaan di mana di dalam sebuah tabung itu diisi separuh dengan air. Nah, di atas air itu diberi sepotong makanan atau kacang atau apapun. Nah, di sekitar tempat di mana tabung itu diletakkan ada banyak batu-batu. Nah, gagak itu setelah mencoba memasukkan paruhnya tetapi tidak nyampai ke makanan itu. Dia itu kemudian mengambil satu batu, dimasukkan ke dalam tabung itu. Dia mengambil batu yang lain, dimasukkan ke dalam tabung itu lagi. Dia mencoba memasukkan paruhnya. Oh, ternyata masih belum cukup.
Dia pergi lagi ambil batu-batu yang lain. Dan dimasukkanlah batu-batu itu ke dalam tabung tersebut. Sampai pada suatu saat di mana dia mencoba memasukkan paruhnya ke dalam tabung itu. Maka paruh ini berhasil untuk mengambil makanan yang ditaruh di atas air tersebut. Nah, percobaan yang kedua adalah di mana ada makanan yang diikat dengan tali. Kemudian tali itu diikatkan di sebuah dahan daripada sebuah pohon. Nah, burung gagak itu kemudian terbang ke dahan itu, berusaha mengambil makanannya, tetapi tidak nyampe karena talinya cukup panjang. Apa yang dilakukan oleh burung gagak ini? Dengan satu kakinya atau cakarnya, dia ambil tali itu, diangkat tali itu, dan diselipkan ke kaki yang satunya. Dia ambil tali lagi yang ada di bawah, dia angkat lagi, dan dia selipkan lagi di kaki yang satunya. Dan demikian selanjutnya, sampai akhirnya makanan itu bisa dia ambil dan dia makan. Cerdas bukan burung gagak ini? Mungkin ini juga yang menyebabkan Tuhan itu memilih burung gagak untuk mengirim makanan kepada Nabi Elia pada waktu Tuhan suruh dia bersembunyi di sungai Kerit. Mungkin kalau burung lain, burungnya masih gak ngerti, Tuhan sing mana orangnya Tuhan, tempatnya di mana. Tetapi burung gagak itu begitu cerdas sehingga dikatakan firman Tuhan, pagi dan sore dia kirim roti, dia kirim daging kepada Elia ini. Nah, kita lihat yang hal positif yang keempat. Burung gagak punya ikatan kekeluargaan yang indah. Seekor burung gagak yang sudah dewasa dan bisa cari makan sendiri. Kadang-kadang dia itu pulang kembali ke sarangnya. Dan dia bawa oleh-oleh untuk orang tuanya dan untuk adik-adiknya yang baru menetas dari telurnya ini. Ya, jadi makanan yang dia dapatkan dari luar, dia berikan kepada induknya. Lalu dia berikan juga kepada adik-adiknya yang semuanya pada lapar ini. Bukankah ini luar biasa? Seekor burung yang kita anggap jelek, berpenampilan tidak baik, tetapi bisa mengajar dan memberi teladan yang begitu luar biasa kepada kita masing-masing. Untuk apa? Untuk berbagi dan untuk mengasihi akan keluarganya. Bagaimana dengan kita manusia yang oleh Tuhan dikatakan jauh melebihi burung-burung gagak? Benarkah kita sebagai manusia melebihi burung-burung gagak dalam mengasihi dan dalam berbagi kepada keluarga? Ataukah kita masih harus belajar dari si buruk rupa yang seringkali kita anggap membawa sial atau menyebabkan musibah? Tidak heran Tuhan mengasihi burung-burung gagak dan berkata, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Jadi pertama,
Kita belajar bahwa kita jauh melebihi burung-burung gagak itu. Oleh karena itu, untuk kita pun Tuhan akan sediakan segala yang kita butuhkan asal kita mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk itu. Bekerja dengan rajin seperti semut itu tadi. Yang kedua, adakah di antara kita yang merasa diri kita jelek dan tidak berharga? Memang setiap kita punya kekurangan, sama seperti burung gagak. Tapi mari kita jangan fokus pada kekurangan itu. Kita fokus kepada hal-hal yang positif. Pada apa yang lebih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau seekor gagak saja siap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi Elia, lebih-lebih lagi kita yang jauh melebihi akan burung-burung gagak ini. Oleh karena itu, mari kita fokuskan diri kita pada kelebihan kita, bukan pada kekurangan. Mari kita siapkan diri untuk mau dipakai oleh Tuhan. Gagak itu setia. Gagak itu punya solidaritas yang tinggi. Gagak itu punya ikatan keluarga yang indah. Kalau kita dikatakan Tuhan melampaui burung-burung gagak itu, bagaimana dengan kesetiaan kita terhadap pasangan? Bagaimana dengan ikatan keluarga kita kepada orang tua, kepada anak, kepada saudara? Apakah sudah melampaui yang dilakukan oleh burung-burung gagak ini? Tuhan itu menciptakan kita jauh melampaui burung-burung gagak. Burung-burung gagak itu diciptakan hanya dengan sepatah kata, jadilah. Dan semua hewan terjadi. Tapi manusia dibentuk oleh Tuhan. Dan dihembuskan nafas di dalam hidungnya. Kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, jangan kita mau kalah dengan gagak. Jangan kita mau kalah dengan semut. Mari Tuhan ciptakan kita lebih daripada mereka. Biarlah kita juga menjadi lebih daripada mereka. Menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, firman-Mu sudah diberitakan Tuhan. Seringkali Engkau mengharapkan kami lebih daripada hewan-hewan yang ada, yang Kau ciptakan. Tetapi betapa sering kami itu justru kurang daripada hewan-hewan ini. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami belajar baik dari semut, dari gagak, dari semua hewan yang Kau ciptakan Tuhan. Ajar kami menyadari bahwa kami itu Kau ciptakan jauh melebihi akan semua binatang yang ada. Oleh karena itu, malam ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau hidup kami dipakai oleh Engkau. Kami mau hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami.
Tolong kami Bapa, supaya kehidupan kami, dengan kami menjadi berkat, maka kami bisa menyenangkan akan hati-Mu. Kami boleh berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan akan setiap pribadi yang sedang menonton, mendengarkan firman-Mu, baik itu jemaat GAB Miracle maupun yang bukan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar jamahan-Mu atas setiap kami Tuhan. Jamahan-Mu atas setiap kami. Dan biar Kau ubah kami. Kau bentuk kami menjadi yang lebih indah daripada hewan-hewan yang Kau ciptakan. Jadikan kami berkat Tuhan untuk keluarga kami, untuk gereja kami, untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Jadikan kami berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami titipkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan kasih dan berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.